Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nemerwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak kebijakan harga beras dan produksi padi terhadap perekonomian Indonesia. Beras adalah makanan pokok berpati yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Lebih dari 50% jumlah kalori dan hampir 50% jumlah konsumsi protein berasal dari beras. Dengan meningkatnya pendapatan dapat diperkirakan bahwa peranan beras sebagai sumber energi bagi tubuh manusia di masa mendatang akan semakin besar. Oleh karena itu, sejak Repelita 3, pemerintah memberikan prioritas pada kebijakan pangan yang mengutamakan makanan pokok berpati lainnya untuk mengisi kekurangan beras. Mengingat pentingnya beras untuk rata-rata Indonesia akan mengakibatkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Jika hal itu terjadi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak stabil pada harga-harga serta dapat menimbulkan reaksi politik dan sosial yang tidak dikehendaki yang cenderung menghambat kegiatan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Semakin pesatnya pertambahan penduduk Indonesia mengakibatkan tuntunan pemenuhan jumlah kuantitas produksi beras juga terus meningkat. Di sisi lain, dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat serta dengan bertahap mengubah pola konsumsi dan cara pandang masyarakat terhadap mutu kualitas pangan yang dikonsumsi. Perbaikan daya beli masyarakat yang diharapkan meningkat setelah Indonesia keluar dari krisis ekonomi akan menggeser permintaan ke arah bermutu tinggi. Biaya produksi, permintaan, dan pendapatan. Biaya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan usaha tani. Istilah biaya adalah pengorbanan yang dicurahkan dalam produksi yang semula fisik, kemudian diberikan nilai rupiah. Dengan demikian, biaya adalah nilai korbanan untuk kegiatan produksi. Biaya adalah seluruh pengeluaran yang digunakan petani dalam proses produksi. Adapun macam biaya tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh penduduk yang dihasilkan seperti pajak bumi dan bangunan, penyusutan alat-alat pertanian, bunga modal, nilai sewa, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besarnya perubahan sesuai dengan produk yang dihasilkan. Di antaranya sarana produksi pertanian, yaitu benih atau pupuk dan pestisida, dan juga tenaga kerja. Berusaha tani sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi, yaitu untuk mendapatkan nilai. Nilai tersebut diperoleh dari biaya total yang dikeluarkan dan penerimaan total yang diterima. Biaya total yang dikeluarkan merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel, sedangkan selisih antara penerimaan dengan biaya merupakan pendapatan bagi petani. Menurut Karta Saputra pada tahun 2017, biaya tersebut merupakan sejumlah uang yang telah diputuskan guna pembelian atau pembayaran input yang dikeluarkan, sehingga tersedianya jumlah uang atau biaya tersebut benar-benar telah diperhitungkan sedemikian rupa agar kegiatan produksi dapat berlangsung. Biaya produksi dalam rumah tangga petani. Penerimaan rumah tangga petani didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual, dan nilai dengan harga pasar setempat. Sedangkan selisih antara penerimaan usaha tani dengan pengeluaran total rumah tangga petani disebut pendapatan usaha tani. Pendapatan adalah seluruh hasil penjualan yang dinilai dengan harga jual dikurangi total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Berarti besarnya pendapatan akan bergantung pada besarnya volume penjualan, harga jual yang tinggi, dan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang optimal. Tingkat pendapatan yang diterima petani merupakan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan petani dalam kegiatan buruhnya. Pendapatan merupakan alat ukur terhadap imbalan yang telah diterima petani dan keluarganya dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yaitu
tenaga kerja, pengelolaan, dan modal yang diinvestasikan ke dalamnya. Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah atau HDPP. Kebijakan Harga Dasar Gabah atau HDG pertama kali ditetapkan pada tahun 1970 melalui pengumuman pada tanggal 1 November 1969. Ketidakefektifan harga dasar gabah atau HDG membuat pemerintah mulai menggagas Harga Dasar Pembelian Pemerintah atau HDPP yang tidak lain merupakan transisi menuju pelepasan harga gabah ke pasar. Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah atau HDDP menurut keputusan Inpres nomor 9 tahun 2001 pada tanggal 31 Desember 2001 dan 7 Januari 2002. Menurut kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah atau HDPP dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan sudah tidak mungkin lagi melaksanakan kebijakan Harga Dasar atau HDG. Pemerintah HDG tidak dimungkinkan lagi karena anggaran pemerintah yang terbatas. Karena tidak mungkin setiap terjadi kelebihan penawaran beras harus dibeli oleh pemerintah. Kebijakan HDPP dimaksudkan agar pemerintah dapat merencanakan anggaran untuk pembelian beras dengan pasti. Apabila dikeluarkan suatu kebijakan dengan mengadakan subsidi positif terhadap output atau harga dasar pembelian pemerintah terhadap gabah, maka harga output akan menjadi lebih tinggi dan kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Jika diasumsikan tidak ada perdagangan luar negeri, maka pada keadaan awal PO dan QO, maka surplus konsumen adalah sebesar POCB dan surplus produsen akan sebesar POCA. Pada saat kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah dilakukan, maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan karena pemerintah membeli kelebihan penawaran sebesar stok yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8%. Q2 dikurang Q1. Hal ini dilakukan untuk melindungi produsen dari kerugian. Maka surplus konsumen menjadi P1FD dan surplus produsen menjadi P1FA. Kebijakan ini akan menyebabkan produk meningkat sebesar Q2 dan jumlah yang diminta oleh konsumen akan menjadi sebesar Q1. Pengeluaran pemerintah yang harus dikeluarkan akibat diberlakukannya kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah sebesar Q1 Q2. Harga surplus konsumen mengalami penurunan sebesar POCP 1 dan surplus produsen mengalami peningkatan sebesar POCEP 1. Dari apa yang telah dijelaskan tentang dampak kebijakan HDPP terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beras di Indonesia adalah produksi beras di Indonesia, jumlah beras untuk benih atau susut, stok beras akhir tahun, dan jumlah impor dan ekspor beras di Indonesia. Permintaan beras untuk konsumsi Indonesia dipengaruhi oleh harga beras eceran, harga jagung atau sebagai barang substitusi, jumlah penduduk Indonesia, pendapatan penduduk Indonesia, dan permintaan beras tahun sebelumnya. Kebijakan HDPP lebih efektif jika dibandingkan dengan harga dasar gabah. Jika dilihat dari sisi peningkatan produksi karena persentase peningkatan produksi periode HDPP lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode HDG. Kebijakan menaikkan HDPP sebesar 15% lebih tinggi dari rata-rata kebijakan yang telah diterapkan akan berdampak pada peningkatan produksi padi. Kebijakan ini juga akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari impor. Begitu pula dengan kombinasi kebijakan menaikkan HDPP bersamaan dengan kebijakan lain seperti harga pupuk urea, luas areal intensifikasi, luas areal irigasi, tarif impor, dan nilai tukar akan berdampak pada peningkatan produksi padi di Indonesia. Tetapi jumlah permintaan beras akan menurun disebabkan oleh peningkatan harga beras eceran.
Kombinasi kebijakan ini juga memberikan keuntungan kepada produsen karena surplus produsennya meningkat, sedangkan konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.